Ternak ayam kampung yang penting bagaimana cara agar ayam itu tetap sehat, agar ayam bisa hidup semua. Paling tidak kita harus berhasil menekan angka kematian. Barulah setelah kita berhasil, kita akan lanjut ke hal yang lebih spesifik. Misalnya kita akan mempelajari tentang pakan antara untuk ayam petelur dengan ayam untuk pedaging itu jelas berbeda. Maka kita harus paham pakan apa yang harus kita berikan pada ayam petelur dan pakan apa yang harus kita berikan pada ayam pedaging. Pakan ayam petelur adalah membentuk ayam-ayam supaya bisa memproduksi telur dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk pedaging mereka lebih kepada bobot yang kita dapat. Selamat sore, selamat datang di channel Jadi Sultan TV, channel peternak ayam kampung skala rumahan. Seperti biasa kita akan sharing-sharing bersama masih seputar ternak ayam kampung. Jadi dalam peternak ayam kampung itu ada tantangannya teman-teman, ada rintangannya, terutama masalah pakan. Karena biaya operasional terbesar adalah di pakan teman-teman ya. Maka jika kita sudah tahu bahwa kita dalam beternak untuk operasional terbesar adalah di pakan, untuk itu kita harus benar-benar menggunakan pakan sebaik mungkin dan tetap tepat sasaran teman-teman. Artinya tepat sasaran begini. Jadi ternak ini ada dua sistem, yaitu pembesaran dan pembibitan. Jika untuk pembesaran seperti ini, maka kita akan menghasilkan hasil dari daging atau bobot. Maka jenis pakan yang harus kita berikan adalah pakan yang bisa mendongkrak pertumbuhan dan menambah bobot daripada ayam itu sendiri. Sedangkan untuk pembibitan kita akan merawat indukan sebaik mungkin agar indukan ini bisa memproduksi telur dengan lancar. Maka pakan yang akan kita gunakan tentu saja adalah sentrat petelur diantaranya. Namun teman-teman dan sahabat semua, seringkali kita jumpai banyak sekali dari pemula yang kemudian salah menerapkan atau memberikan jenis pakan. Sudah tahu bahwa ternaknya adalah sistem pembesaran, kemudian mereka membeli sentrat untuk petelur. Begitu juga sebaliknya. Inilah yang kemudian membuat para peternak ya terkadang mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Pemula seringkali sembrono, jadi dianggapnya bahwa setiap jenis pakan pabrikan yang kita beli dari toko pakan ternak itu boleh-boleh saja ya diberikan untuk ayam-ayam kita, baik untuk pembesaran maupun untuk pembibitan. Nah, namun di situ juga seharusnya kita bisa membedakan. Jika untuk pembesaran, ya maka yang harus kita berikan adalah dari sentrat pedaging, bukan sebaliknya, teman-teman. Nah, mereka beranggapan bahwa apapun jenis pakannya, yang penting pakan pabrikan, tentu saja nanti hasilnya akan sesuai dengan yang mereka harapkan. Dari caranya saja sudah salah teman-teman, apalagi hasilnya. Bagaimana mungkin ketika kita beternak dengan cara yang salah, kemudian kita berharap hasilnya maksimal. Tentu saja itu adalah di luar nalar kita. Nah, jadi pembahasan kali ini kita lebih kepada bagaimana cara beternak untuk pembesaran maupun pembibitan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, terutama adalah di bagian mengolah pakan. Kita boleh menggunakan pakan pabrikan ya, bahkan kita akan gunakan pakan pabrikan 80% itu tidak menjadi masalah. Jadi yang 20% adalah pakan-pakan dari alternatif. Yang paling terpenting adalah tepat sasaran. Jadi pakan yang akan kita berikan untuk ayam-ayam yang kita ternak dengan sistem pembesaran misalnya yang kita harapkan dari hasil dagingnya, maka dari nol, dari umur DOC kita harus memberikan pakan yang tepat. Dengan kita memberikan pakan yang tepat, sudah secara otomatis nanti mereka akan bisa tumbuh kembang secara baik dan tentu saja pesat teman-teman. Berbeda halnya dengan ketika kita salah dalam menerapkan pakan itu sendiri. Karena tidak jarang teman-teman itu salah dalam memfungsikan pakan yang sudah dicetak atau sudah produksi oleh pabrik.
ya. Banyak sekali pilihan pakan atau pilihan jenis pakan yang ada di toko pakan ternak, ya. Jika kita tidak tepat ya untuk memilih jenis pakan yang memang benar-benar bagus untuk pertumbuhan ayam kita, khususnya adalah untuk ayam yang kita ternak dengan sistem pembesaran, maka kita akan kebobolan, teman-teman. Misalnya di toko pakan ternak itu disediakan berbagai macam jenis pakan pabrikan. Ada 10 macam misalnya. Ada yang harganya 7.500, 8.000, kemudian 9.500, 10.000 dan 12.000. Terkadang kita hanya karena memilih untuk lebih hemat, kita akan membeli yang harganya 7.500. Padahal dengan kita membeli pelet yang harganya 7.500 ini, pertumbuhan daripada ayam-ayam kita akan terhambat, ya. Maka mereka melakukan spekulasi yang salah. Mereka lebih memilih biar saja ayamnya tumbuh lambat, yang penting biaya hemat. Nah, inilah yang kemudian membuat peternak rata-rata mengalami kerugian dalam hal ini. Yang pertama sekali adalah rugi waktu. Kita akan terlalu lama untuk menunggu ayam yang kita besarkan ini mencapai bobot sesuai dengan yang kita tentukan. Misalnya, dengan kita menggunakan jenis pakan yang lebih mahal dari yang kalian pilih, misalnya kita memilih pakan yang harganya 12.000 misalnya. Namun kita di angka 3 bulan sudah panen. Sedangkan ketika kita memilih pakan yang harganya 7.500 atau lebih murah, kita panennya nanti di usia 6 bahkan bisa 7 bulan baru mencapai target bobot yang kita tentukan. Nah, apakah ini tidak merugikan? Tentu saja merugikan, teman-teman. Yang seharusnya kita sudah panen 2 kali, ini 1 kali saja panen, itu pun belum tentu target bobot yang kita tentukan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau menurut saya pribadi, teman-teman dan sahabat semua, lebih baik kita menggunakan pakan yang sedikit mahal namun berkualitas, ya, kandungan nutrisinya tepat, ya, lengkap, dan kemudian membuat ayam cepat besar daripada kita memilih harga yang lebih hemat namun pertumbuhan ayam lambat. Baik, teman-teman, poin pembahasan kali ini adalah bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus melakukan perawatan yang maksimal. Terlebih adalah soal pakan untuk ayam kita. Ketika kita betul-betul menggunakan atau memberikan pakan-pakan yang tepat untuk ayam-ayam kita, maka bisa dipastikan ayam-ayam kita bisa juga memberikan hasil untuk kita secara maksimal. Dan itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Dan untuk selanjutnya adalah perawatan yang di luar daripada pakan. Misalnya kita harus menggunakan ramuan-ramuan herbal untuk jamu mereka supaya tetap sehat. Itu juga jangan sampai lupa, teman-teman. Kebersihan kandang salah satu cara untuk kita membuat ayam-ayam kita terus berkembang secara baik, sehat, dan tentu saja akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal buat kita. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.